Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita siang menjelang sore ini ya tidak mengurangi minat belajar Anda ya. Mungkin karena ada tugas yang harus diselesaikan, tapi insya Allah masih berusaha tetap harus menyampaikan ilmu ya, walaupun harus lewat Google Meet kali ini ya. Nah, topik kita hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang homomorfisme ya. Mungkin Anda semuanya sudah membaca dari bukunya Galian atau mungkin dari buku yang lain, dan tadi juga sudah mencoba menyelesaikan soal yang ada di kuis ya, di LMS ya. Ya. Kita akan berdiskusi tentang homomorfisme grup ya. Kalau kita melihat atau memperhatikan bahwa grup itu sendiri, grup ya. Grup itu ada dua hal yang kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah tentang himpunan, yang kedua tentang operasi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara homomorfisme, nanti grup, kita perhatikan grup itu ada dua hal, yaitu sebagai himpunan dan yang kedua ada operasinya. Sebenarnya homomorfisme itu adalah pemetaan ya, pemetaan atau pengaitan dari satu grup ke grup yang lain ya. Kita melihatnya karena grup itu ada dua komponen, ya, berarti yang kita perhatikan adalah bagaimana dia sebagai himpunan, berarti kita berbicara pemetaan dari himpunan ke himpunan yang lain. Kemudian yang kedua, sebagai grup, kita juga punya operasi, bagaimana dengan operasinya. Ya. Jadi pada dasarnya, kalau kita punya pemetaan dan operasi, yang menjadi permasalahan kalau kita punya dua grup ya, kita operasikan dulu baru dipetakan. Itu masalah pertama. Atau kita petakan dulu baru Jadi kalau punya dua grup, misalnya grup pertama kita punya ya, misalkan kita punya G dengan operasi bintang ya. Kemudian kita punya grup yang kedua adalah G garis dengan operasi bundaran gitu ya. Nah, kita punya pemetaan ya, pemetaan F misalnya itu dari G ke G garis. Ini adalah pemetaan. Nah, pemetaan berarti di sini dari himpunan ke himpunan. Nah, masalahnya kalau kita punya dua unsur di G, jadi ini kalau saya punya A dan B itu berada di G, nah, oleh F itu kita bisa berbicara begini, A itu dipetakan oleh F ke FA, kemudian B itu oleh F ke FB. Nah, tetapi kita juga bisa melihatnya begini, berdasarkan operasi yang di G, kita bisa melihat A itu dioperasikan dengan B terlebih dahulu. Baru setelah itu dipetakan oleh F ke F, A, operasi B. Ini operasi bintang berarti berada di G. Ini. Nah, tetapi dari dua yang di atas, ya, mungkin saya ganti warnanya. Oke. Dari sini, sebenarnya kita juga bisa melihat, ini dua-duanya unsur di G garis. Berarti kita bisa mengoperasikan FA dengan FB di G garis. Berarti FA dioperasikan dengan FB. Ya. Nah,
Berarti kita punya dua hal di sini. Nah, ini dan ini. Nah, yang ini artinya kita baca apa? FA operasi FB itu artinya kan unsur itu dioperasikan dulu baru dipetakan. Sementara yang di bawah ini A dan B dioperasikan dulu, kemudian baru dipetakan. Ini ada kemungkinan tidak sama. Nah, kalau ini sama, itulah yang disebut dengan homomorfisme, gitu ya. Jadi homomorfisme itu di sini kita tidak perlu mempermasalahkan nantinya itu. Mau dipetakan dulu baru dioperasikan, atau dioperasikan dulu baru dipetakan, itu menghasilkan hal yang sama dengan. Nah, itu ya. Jadi dengan demikian, kalau kita mau mendefinisikan homomorfisme secara formal, ya, secara formal, kalau kita punya grup pertama G dengan operasi bintang, grup kedua G garis dengan operasi bundaran. Nah, pemetaan atau fungsi dari G ke G garis disebut homomorfisme grup jika, nah di situ ya, F X Y bintang itu ya akan sama dengan Fx bundaran Fy. Itu kan berarti sama dengan tadi ya. X dan Y kita operasikan dulu baru dipetakan. Ternyata hasilnya sama dengan X dipetakan dulu, Y dipetakan dulu baru dioperasikan. Nah, ini yang sering disebut homomorfisme itu adalah preserve operation ya. Preserve itu mengawetkan. Berarti tidak masalah mau dipetakan dulu baru dioperasikan atau dioperasikan dulu baru dipetakan, hasilnya sama. Itulah yang disebut homomorfisme. Nah, contoh-contohnya banyak gitu ya. Sebagai contoh, saya beri ilustrasi di sini. Contoh yang paling sederhana, yaitu yang pertama pemetaan kalau semua unsur dibawa ke identitas. Itu mudah dibuktikan. Yang kedua, pemetaan identitas, yaitu X dipetakan ke X itu ya. Itu ya saya kira tidak terlalu susah. Yang ketiga, nah ini yang mungkin sebagai akibat dari definisi operasi yang ada di Zn ya. Zn. Yaitu kalau dari Z dipetakan ke Zn, X dipetakan ke kelasnya X. Itu akibat dari ini. Pi X ditambah Y itu akan sama dengan kelas dari X tambah Y, itu sama dengan kelas X ditambah kelas Y. Gitu ya. Nah, itu mungkin. Tapi mungkin bisa kita lihat contoh yang ada di buku. Ya, contoh yang ada di buku. Contoh satu, lupakan dulu, karena itu dikaitkan dengan isomorfisme. Gitu ya. Nah, yang contoh dua. Ya, contoh dua. Yaitu pemetaan dari GL2R ke R bintang ya. Nah, di sini berarti R bintang itu merupakan grup himpunannya adalah bilangan real tidak nol gitu ya. Nah, bilangan real tidak nol R bintang operasinya kali. Kemudian GL2R itu apa? Masih ingat GL2R itu adalah matriks 2 kali 2 yang determinannya tidak nol ya. Determinan tidak nol. Nah, dari situ bisa kita verifikasi ya. Nanti kernelnya kita belakang-belakang. Yang kita verifikasi dulu homomorfisme. Kita sebut saja misalnya fungsinya nih ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Kita misalkan saja kita pakai tadi ya. Misalkan sebagai fungsinya di sini adalah F dari
GL 2R ke R bintang. Ya. Dimana di sini matriks A itu kan dikaitkan dengan determinan A, ya. Nah, bagaimana kita memverifikasi bahwa ini merupakan suatu homomorfisme, ya. Berarti kita ambil dua unsur di GL2R, jadi kalau misalnya kita ambil misalnya A dan B itu di anggota GL2R. Nah, kita periksa. Nah, di sini operasinya di GL2B adalah GL2R adalah perkalian. Berarti F A kali B. Nah, sesuai dengan definisi fungsinya di situ adalah determinan A B. Kemudian pada saat kita belajar tentang matriks di aljabar linear elementer, determinan dari AB adalah sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Ya. Jadi determinan dari perkalian matriks sama dengan perkalian determinan masing-masing. Berarti itu akan sama dengan FA dikalikan FB. Ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa F itu adalah suatu homomorfisme. Ya. Homomorfisme. Nah, contoh. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua. Pemetaan dari R ke R dengan Px sama dengan harga mutlak X. Contoh berikutnya itu tadi dari kita punya pemetaan P dari R bintang ke R bintang dengan Px adalah harga mutlak X, ya. Nah, jadi di sini kita punya. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa ini adalah P itu suatu homomorfisme? Jadi P ini kalau kita tulis adalah P dari R bintang ke R bintang, ya. Di mana X dipetakan ke harga mutlak X, ya. Nah, jadi kalau saya ambil dua unsur di R bintang, nah jadi P X kali Y itu menurut definisi pemetaannya adalah harga mutlak XY. Berdasarkan sifat harga mutlak, ya harga mutlak itu Anda pernah belajar di kalkulus, ya. Nah, harga mutlak dari hasil kali dua bilangan itu adalah harga mutlak masing-masing dikalikan. Nah, ini akan sama dengan Px dikalikan Pi, gitu ya. Oke, jadi ini juga merupakan suatu homomorfisme berdasarkan ini. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah tentang kernel, ya. Kernel itu adalah unsur yang dipetakan ke identitas. Jadi kalau saya pakai warna lain aja untuk membedakan. Ya, kalau saya punya Pi itu adalah dari G ke G garis itu adalah homomorfisme grup. Nah, jadi yang disebut kernel itu adalah semua unsur yang dipetakan ke identitasnya G garis, ya, yaitu X anggota G sedemikian hingga Px sama dengan identitas dari G garis, ya. Jadi kalau kita berilustrasi, kalau ini himpunan G, ini himpunan G garis, ini ada identitasnya G garis, berarti unsur-unsur yang dipetakan ke sini, kalau kita himpun, itulah yang disebut dengan kernel, gitu ya. Sebagai contoh, kalau di soal kita tadi, ya, ini, ya, di atas, ya, yang pemetaan, yang contoh 2, ya,
Contoh 2, kalau kita cari kernelnya, nah ini ya. Ini adalah menurut definisi kernelnya F itu adalah matriks anggota GL2R sedemikian hingga FA. Nah, sama dengan identitas, yaitu identitasnya di kodomain, kodomainnya kan R bintang. Nah, identitasnya kan 1, berarti harus sama dengan 1. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat adalah matriks anggota GL2R yang determinannya sama dengan 1. Nah, matriks yang determinannya 1 kalau kita kumpulkan itu ada namanya ya waktu bekerja pada yaitu SL ya, SL2R. Makanya disebutnya SL2R. Gitu ya. Jadi kernel dari ini itu adalah SL2R ya, yaitu himpunan matriks yang determinannya 1. Sedangkan contoh yang ketiga, nah itu kenapa kok kernelnya itu 0, 1 dan min 1? Lihat. Jadi yang di sini kernelnya pi, gitu ya. Itu adalah X anggota R bintang, anggota domain, sehingga dengan pi X sama dengan 1, ya identitasnya di R bintang adalah 1. Berarti kalau kita cari ini adalah X anggota R bintang, demikian hingga harga mutlak X sama dengan 1. Nah, bilangan apa yang harga mutlaknya 1? Ya, min 1 dan 1. Ya, makanya himpunannya adalah 1 min. Ya. Itu pengertian homomorfisme dan kernel. Kemudian karena homomorfisme itu juga melibatkan pemetaan, jadi nanti banyak sifat-sifat yang di pemetaan itu diterapkan di homomorfisme. Sebagai contoh, kita kenal pemetaan satu-satu yang disebut injektif. Kemudian pada itu surjektif. Kemudian satu-satu dan pada itu bijektif. Kalau kita bekerja dengan homomorfisme, itu ada namanya sendiri. Ya. Nah, itu ya. Jadi, kalau satu-satu itu disebut monomorfisme. Ya. Nah, jadi, monomorfisme itu satu-satu. Kalau pada, itu namanya epimorfisme. Kalau satu-satu dan pada, itu namanya isomorfisme. Ya, itu nanti menjadi bahan kajian khusus kita di pekan depan, yaitu tentang isomorfisme. Ya, isomorfisme. Baik, ya, itu tentang nama-nama khusus ya dari homomorfisme. Nah, sekarang sifat-sifat khusus yang berkaitan dengan homomorfisme, nanti contoh-contoh yang lain bisa Anda coba ya. Kita lihat sifat-sifatnya. Nah, ini ya. Sifat yang pertama bahwa homomorfisme itu akan membawa identitas ke identitas. Nah, kalau dalam definisi tadi kan homomorfisme itu mengawetkan operasi ya. Artinya dipetakan dulu baru dioperasikan sama saja dengan dioperasikan dulu baru dipetakan. Ternyata sebagai sifat dia juga mengawetkan identitas. Artinya ya identitas itu dipetakan ke identitas. Sekarang kalau kita punya ya kita punya
Berarti P itu dari G ke G garis itu adalah homomorfisme. Ya. Nah, sifat pertama yang kita punyai adalah peta dari identitas, yaitu carry identity to identity. Itu berarti sama aja dengan peta dari identitas G, itu hasilnya adalah identitas G garis. Ya. Ini orang sering menyebut juga homomorfisme is preserved identity. Ya. Nah, kalau dari definisi kan preserve operasi, jadi sini preserve identity. Nah, bagaimana membuktikan ini? Nah, kita lihat bahwa ini kita bisa menggunakan identitas kali identitas itu adalah identitas. Jadi P dari identitas itu kan sama dengan P dari identitas dikalikan identitasnya G. Nah, karena ini adalah homomorfisme, berarti ya, karena ini adalah homomorfisme, berarti ini sama dengan P dari EG, P, E, ya. Nah ini PXY kan PX, PY, PEG, EG ya PEG, PEG. Nah, sementara yang ruas kiri, yang kiri ya, ini kan unsur di G garis. Ya. Peta dari identitas itu berada di kodomain. Berarti akan saya kalikan dengan identitasnya G garis tetap. Jadi ini akan sama aja artinya dengan PEG, tapi saya kalikan dengan identitasnya G garis. Gitu ya. Sekarang perhatikan ini dengan ini sama, ya. Nah, ini di grup berlaku hukum penghapusan atau cancelasi. Jadi kalau ini kita cancel, nah, berarti kita dapatkan bahwa E G garis akan sama dengan P E G ya. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut bahwa homomorfisme itu mengawetkan identitas ya, peta identitas. Nah, yang kedua nih, homomorfisme juga mengawetkan inverse. Nah, ini kalau di sifat itu di teori mat tidak disebutkan eksplisit. Saya masukkan sini aja. Ini saya sebut A misalnya ya. Yang B. Nah, yang B itu berarti peta dari X inverse itu akan sama dengan peta X diinversekan. Gitu ya. Ini berarti ini artinya apa? Homomorfisme preserve inverse. Mau diinverskan dulu baru dipetakan, itu sebelah kiri, akan sama dengan dipetakan dulu baru diinverskan sebelah kanan. Ya. Ini berlaku untuk semua X anggota G. Ya. Nah, untuk membuktikan ini, kita bisa menggunakan hasil yang nomor 1A. Ya. Dengan cara begini, bahwa P dari X inverse dikalikan X, ya. Ini kan sama saja dengan P dari identitas. Ya. Identitas ini menurut hukum tadi akan sama dengan identitasnya G garis. Betul ya? Nah ini berarti bisa saya tulis sebagai P X inverse, saya kalikan PX. Betul ya? Nah ini berarti kan Y inverse dikalikan Y. Sementara yang ruas kiri, karena dia homomorfisme, berarti akan sama saja dengan P X inverse P X.
Ya. Nah, sama seperti tadi, kita bisa menggunakan juga hukum konstelasi. Sekarang perhatikan, ini sama. Ya. Berarti ini bisa di-cancel dengan menggunakan hukum cancelasi. Ya. Jadi, dampaknya atau akibatnya adalah P X inverse akan sama dengan PX inverse. Ya. Jadi yang kedua ini sebenarnya kita punya bahwa homomorisme itu mengawetkan inverse, gitu ya, mengawetkan inverse. Ya, tuh. Jadi homomorisme mengawetkan inverse. Itu sifat pertama ya, kalau dari teorema 10.1. Jadi ini kita sebut homomorisme itu mengawetkan inverse, dan yang pertama tadi mengawetkan identitas. Nah, sifat berikutnya, apa saja yang diawetkan lagi? Nah, itu. Yang kedua ini berarti P itu mengawetkan pangkatan, ya, yaitu peta dari G pangkat N sama dengan PG dipangkatkan N. Berarti itu kan artinya sama saja, dipangkatkan dulu baru dipetakan, itu sama dengan kalau dipetakan dulu baru dipangkatkan. Ya. Nah, itu berlaku untuk semua N di Z. Kita kembali ke ukur lagi aja, ya, kuisnya. Jadi sifat kedua, kita tunjukkan, jadi kalau G itu nanti di G, nah, berarti kita punya P G pangkat N sama dengan PG, tapi dipangkatkan N2. Ya. Nah, ini berlaku untuk semua N di Z. Ya. Nah, karena N ini adalah bilangan bulat, sembarang, ya, maka ada 3 kemungkinan, yaitu positif, 0, atau negatif. Ya. Sesuai dengan definisi pangkat, dan kita membedakan waktu mendefinisikan pangkatnya positif, arti pangkat N itu kan G dioperasikan dengan G sebanyak N. Tapi kalau negatif kan biasa seperti itu. Ya. Berarti kita bagi-bagi menjadi 3 kasus. Nah, kasus pertama kalau N-nya positif. Kalau N-nya positif, nah, kita bisa menghitung bahwa P G pangkat N itu artinya sama aja dengan P G G G. Ini sebanyak N faktor. Jadi kalau kita tulis ini adalah sebanyak N faktor. Ya. Nah, kemudian karena ini homomorfisme, berarti sama halnya dengan PG, dan seterusnya PG. Ini juga tetap sebanyak N faktor. Ya. Juga sebanyak tetap N. Ya. Berarti itu artinya sama saja dengan PG, tapi dipangkatkan N. Ya, kalau mau dikurung boleh. Ya. Ini artinya apa? Dipangkatkan dulu, baru dipetakan, sama dengan dipetakan. Nah, ini tapi bentuk baru N positif. Nah, bagaimana kalau N-nya itu 0? Ya.
Nah, kan kita nggak bisa menggunakan sebanyak n faktor, 0 faktor ya. Nah, kalau n-nya sama dengan 0, berarti pi G pangkat 0. Nah, arti G pangkat 0 itu apa? Kalau dalam grup, berarti artinya adalah identitas. Berarti ini pi dari identitas. Nah, padahal kita tahu dari petanya identitas adalah identitasnya di kodomain. Berarti sama aja dengan pi G tapi dipangkatkan 0 ya. Nah, jadi untuk pangkat 0 berlaku. Nah, sekarang bagaimana kalau n-nya negatif? Ya. Nah, kalau n-nya negatif, nah kita perlu membuat variabel baru, sebut aja misalnya T. Nah, T itu adalah min N. Atau dengan kata lain, N itu sama dengan min T, tapi untuk T-nya bilangan positif. Ya. Nah, jadi dengan demikian, pi G pangkat N itu sama artinya dengan pi G pangkat min T. Nah, apa artinya pangkat min T, T-nya positif? Sebagai contoh, pangkat min 5. G pangkat min 5. Itu sebenarnya kan inverse dari G dipangkatkan 5, gitu ya. G inverse, G inverse, G inverse. Nah, ini sama aja dengan gini, berarti ya. Sama aja pi dari G inverse, G inverse, G inverse. Nah, tapi di situ sebanyak T faktor. T. Karena dia homomorfisma, berarti ini akan sama dengan pi G inverse, pi G inverse. Nah, ini juga sebanyak T faktor. Berarti artinya sama dengan pi G inverse pangkat T. Nah, tetapi pi G inverse itu sama dengan pi G inverse. Betul ya tadi ya? Kita sudah punya. Berarti kalau saya teruskan di sini, ya di atasnya aja lah ya. Di bawahnya belum boleh. Ini berarti sama aja dengan pi G inverse, tapi dipangkatkan T. Nah, ini berarti kan sama aja dengan pi G pangkat min T. Nah, berarti sama aja dengan pi G pangkat N. Ya. Nah, berarti untuk N negatif itu juga jadi kita sudah punya sifat kedua, dipangkatkan dulu, baru di operasikan, dipetakan, sama aja dipetakan dulu, baru di. Oke, kita lanjutkan sifat berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan sifat selanjutnya. Ya. Itu di ya. Nah, yang ketiga bahwa ini sebagai akibat dari nomor 2 ya, bahwa order dari peta G akan membagi order dari G ya. Nah, itu. Kenapa? Nah, kita bisa berdasarkan sifat nomor 2. Ini kita akan buktikan bahwa order peta G membagi order G. Ya. Jadi sifat ketiga di sini. Oke, jadi sifat ketiga kita akan menunjukkan bahwa order dari peta G, order dari peta G akan membagi order dari G. Ini kita bisa membuktikan berdasarkan sifat nomor 2. Ya. Kalau saya misalkan
order dari G itu N, ya, itu N, berarti kita periksa sekarang. Pi dari G kalau kita pangkatkan N akan sama dengan Pi dari G pangkat N menurut sifat sebelumnya. Apa hasil dari G pangkat N? Ingat di sini bahwa N adalah order dari G. Order itu adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga G pangkat N itu sama dengan identitas. Ya. Nah, berarti G pangkat N ini adalah identitas. Berarti ini akan sama dengan Pi dari identitas. Nah, lihat tadi, peta dari identitas adalah identitas. Kita gunakan sifat sebelumnya di waktu berbicara order dulu, bahwa kalau saya punya ini G pangkat K itu sama dengan identitas, maka order G itu akan membagi K. Ya, kenapa? Karena order G adalah bilangan kecil yang memangkatkan. Ya, ini sifat yang kita jumpai untuk berbicara order dulu ya. Jadi kalau kita gunakan sifat ini, akibatnya apa? Dari sifat di atas, berarti order dari ini dari sini ya, akibat dari atas ya, dengan menggunakan sifat itu dari sini, berarti nanti order dari Pi G itu akan membagi N. Nah, N tadi adalah order G. Jadi kita punya order dari Pi G akan membagi order G. Terbukti. Selanjutnya tadi, order Pi G akan membagi Pi G besar. Kenapa? Karena itu akibat dari sifat sebelumnya yang sudah kita punyai, bahwa kalau saya punya X itu adalah unsur di grup G, maka order X akan membagi order G. Ya. Ini sifatnya. Nah, kita tahu di sini bahwa Pi G kecil itu adalah anggota dari Pi G besar. Pi G besar itu sama dengan image-nya Pi ya. Nah, kita nanti bisa membuktikan bahwa image Pi itu adalah grup. Dia sebagai subgrup dari kodomain. Dengan demikian, order dari Pi G pasti akan membagi order dari Pi G besar. Ya. Nah, itu. Nah, ini sifat ketiga. Sifat ketiga itu bisa kita pandang sebagai akibat sifat kedua. Ya. Oke. Sekarang kita lihat sifat berikutnya. Nah, kernel itu adalah subgroup, ya, subgroup dari G. Sifat keempat. Ya. Selesaikan sedikit lagi. Nah, keempat tadi itu adalah kernel Pi. Menurut definisi adalah X anggota domain, sedemikian hingga peta dari X adalah identitas. Nah, itu ya. Nah, untuk memeriksa bahwa kernel, jadi yang akan ditunjukkan adalah kernel Pi itu adalah subgroup dari domain, yaitu G. Untuk membuktikan ini, kita bisa pakai one step test atau two step test. Tetapi untuk membuktikan itu kita harus memeriksa dulu apakah kernel itu subset, yang pertama, yang kedua tidak kosong. Ya. Oke, yang pertama, jelas bahwa kernel itu subset. Kenapa? Dari definisi. Ya, kernel itu adalah anggota G. Ya. Jadi kita punya bahwa kernel P adalah
subset dari G. Ini dari definisi. Yang kedua, apakah kernel tidak kosong? Ya, kenapa? Karena tadi kita punya bahwa P dari identitas itu adalah identitas. Nah, ini akibatnya apa? Jadi, identitas itu adalah anggota kernel. Jadi, kita punya kernel P tidak kosong. Nah, tinggal yang ketiga, kita ambil sembarang unsur di kernel, X dan Y di kernel, akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan, kalau kita pakai one step test, X, Y inverse masuk di kernel P. Bagaimana menunjukkan X, Y inverse masuk di kernel? Ya perhatikan syarat tadi. Syarat keanggotaan menjadi di kernel. Ya. Nah, ini. Berarti harus ditunjukkan bahwa X, Y inverse petanya adalah identitas. Sudah ditulis. Hitung. Berarti kita hitung P dari X, Y inverse. Karena ini homomorfisme berarti P X, P, Y inverse. Berarti akan sama dengan P X, ini adalah P Y tapi diinverskan. Nah, ingat bahwa X dan Y itu anggota kernel. Berarti Px adalah identitas, Py juga identitas. Berarti ini sama dengan identitas dikalikan identitas inverse. Inverse dari identitas juga identitas. Berarti ini identitas kali identitas hasilnya juga identitas. Nah, berarti kita punya bahwa peta dari X, Y inverse adalah identitas. Berarti kesimpulan kita adalah, nah, kesimpulannya, jadi X, Y inverse anggota kernel. Jadi X, Y inverse anggota kernel. Ya. Nah, kita apa? Mengambil unsur di kernel, ternyata hasilnya juga di kernel. Ya. X, Y inverse-nya di kernel. Ngambil unsur X, Y di kernel, tapi X, Y inverse di kernel. Jadi menurut one step test, kernel P adalah subgroup dari G. Ya. Baik. Itu sifat nomor 4. Lanjutkan sedikit lagi. Keluar kembali. Sifat berikutnya, nah ini ya. Nah, sifat berikutnya ini itu adalah kriteria untuk kesamaan dua koset ya. Karena kernel itu sudah merupakan subgroup, berarti kita bisa mencari koset dari kernel ya, koset dari kernel. Jadi kriteria. Nah, di sini untuk membuat kesamaan koset kita bisa menggunakan kesamaan koset secara umum kemarin. Ya, saya ingatkan kembali ya, dari ini ya. Nah, untuk membuktikan sifat kelima, saya ingatkan kembali. Jadi sifat kelima yang kita buktikan adalah PA sama dengan PB jika dan jika A kernel P sama dengan B kernel B. Ya. Nah, untuk membuktikan ini kita ingat sifat kesamaan koset ya. Nah, ingat bahwa kemarin AH sama dengan BH itu ekuivalen dengan mengatakan A anggota BH. Ya. Ekuivalen juga mengatakan bahwa
B anggota AH. Ekuivalen juga mengatakan apa? B inverse A anggota H, dan ekuivalen juga dengan mengatakan A inverse B anggota H. Nah, ingat ini pada pembahasan di sifat-sifat koset ya di depan. Ya. Nah, kita akan memakai sifat itu untuk menyamakan A kernel P sama dengan B kernel P. Ya. Sekarang bagaimana melihat itu? Kalau kita bisa membuktikan jika dan jika, lebih bagus, nggak hanya searah-searah. Sekarang coba lihat. P A sama dengan P B, itu kan jika dan hanya jika. Coba perhatikan ya. Kan sama dengan P A inverse P B sama dengan identitas G garis. Betul ya? Nah, itu kedua ruas saya kalikan dengan inverse dari PA ya. Nah, PA inverse dikalikan PA identitas, satu lagi PA inverse dikalikan PB ya. Nah, ini kita tadi punya sifat bahwa PA inverse sama dengan PA ya, jadi inverse-nya masuk ya. Jadi ini jika dan jika gambarnya ya. Oke. Ini yang ini adalah P A inverse P B. Ini karena ini adalah homomorfisme, berarti kita peroleh P A inverse B. Nah, ini sama saja dengan mengatakan bahwa A inverse B anggota kernel P. Ya, karena peta dari A inverse B sama dengan identitas. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sifat ini ya. Saya cari warna lain ya. Kuning ya. Ini lihat yang pakai ini ya. Ini saya kaitkan dengan ini ya. A inverse B anggota kernel. Berarti itu, nah A inverse B anggota H, berarti AH sama dengan BH. Nah, A inverse B sama dengan anggota kernel P. Berarti sama dengan mengatakan bahwa nah, terakhir A kernel P, jadi hanya kita ganti dengan kernel kan, sama dengan B. Berarti sifat ke ini ya, itu kita. Kalau PG sama dengan G garis, G aksen, kita akan tunjukkan prapeta. Nah, prapeta itu adalah himpunan unsur yang dipetakan ke G aksen. Kita akan buktikan prapeta sama dengan koset dari G. Ya. Jadi, kalau kita ke sini, berarti di sini yang mau kita buktikan sifat terakhir dari itu. Nah, jadi kalau P G sama dengan G aksen, maka prapeta dari G aksen itu akan sama dengan kosetnya G. G kernel G ya. Nah, ilustrasinya apa itu prapeta? Jadi gini, kalau di sini nih G, ini tadi G garis, nah ini adalah G aksen di sini ya. Nah, G aksen. Nah, semua unsur yang dipetakan ke G aksen, nah, kalau kita himpun, inilah yang disebut dengan himpunan itu yang disebut dengan himpunan prapeta dari G aksen, ya. Jadi himpunan semua unsur yang dipetakan ke G aksen. Makanya definisinya prapeta dari G aksen itu adalah anggota dari domain yang
dipetakan ke X ya. Saat ini tadi X. Nah, jadi peta dari X itu adalah G garis F. Nah ini kita bisa menggunakan sifat yang tadi untuk membuktikan ini ya. Untuk membuktikan kesamaan ini sebenarnya kita membuktikan saling subset ya toh. Subset ke kanan dan subset ke kiri. Nah, untuk menggunakan subset ke kiri berarti anggota di kiri kita tunjukkan anggota kanan, untuk subset kanan anggota kiri atau jika. Tapi kalau kita bisa menunjukkan jika dan hanya jika, berarti kita sudah menunjukkan saling subset ya. Nah, berarti kalau saya ambil X itu anggota ini, rata dari G aksen, itu kan jika dan hanya jika, peta dari X itu sama dengan G aksen. Padahal diketahui peta dari G aksen itu sama dengan peta dari G. Nah, gitu ya. Ini diketahui yang di kiri itu ya. Nah, jadi di sini kita punya Px sama dengan Pg. Nah, kita gunakan sifat di nomor sebelumnya, nomor 5. Tadi kita punya PA sama dengan PB. Nah, itu jika dan hanya jika A kernel P sama dengan B kernel P. Nah, kita pakai. Kita punya ini, yang kiri, Px sama dengan Pg. Ya. Berarti kesimpulannya itu adalah jika dan hanya jika X kernel X kernel P akan sama dengan G kernel P. Nah, kemudian kita gunakan tadi kesamaan koset ya. Berarti A H sama dengan BH. Berarti kan jika dan jika A anggota BH. Nah, berarti ini jika dan jika X anggota G kernel P. Ya. Nah, ini arah ke kanan menunjukkan yang kiri subset dari yang kanan. Arah ke kiri yang kanan subset dari yang kiri. Berarti kesimpulan kita adalah P inverse G aksen sama dengan X sama dengan X G kernel P. Itu sifat terakhir ya. Ini. Kemudian yang di teorema berikutnya 10.2 itu sebagian besar saya jadikan tugas. Kalau Anda tadi sempat mengintip tugas, itu ada 5 soal, itu saya ambil 5 dari 10 teorema yang ada di 10.2. Nah, nanti selain 5 itu, kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan di forum diskusi. Ya. Jadi di sini di 10.2 itu saya lihat adalah buktinya itu rutin-rutin ya, hanya menggunakan algoritma atau cara-cara yang sudah ada rutinitas. Oleh karena itu 5 saya jadikan tugas, nanti sisanya kalau tidak ada masalah, kalau ada masalah bisa ditanyakan di ruang kolaborasi atau di ruang diskusi. Ya silakan kalau ada yang perlu ditanyakan nanti coret-coretan ini saya share ya. Coretan ini tadi ada 4 lembar ya. Pertama, kedua, ketiga. Ya. Nanti juga ada mungkin layarnya bisa di-share. Baik, silakan kalau ada yang perlu kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah
sore ini bisa diakhiri. Ya, mudah-mudahan walaupun lewat Google Meet masih bisa dicerna gitu ya, walaupun nggak bisa maksimal, tapi nanti Anda bisa membaca kembali yang di bukunya kalian atau dari buku yang lain. Dan nanti dicoba untuk mengerjakan tugasnya. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi di kuliah pekan depan ya. Kuliah kita tinggal 2 kali lagi, ditambah 1 kali ujian akhir ya. Jadi pekan depan kita akan membahas isomorfisme, dan pekan depan lagi teorema fundamental atau disebut dengan the first isomorphism theorem, the second and the third ya. Ada 3 teorema penting berkaitan dengan homomorfisme dan isomorfisme. Baru minggu terakhir pekan ke-16 Anda ujian ya. Saya ingatkan pada saat UAS Anda juga harus mengumpulkan tugas akhir Anda ya dari tugas mata kuliah ini. Jadi kurang dari 3 pekan waktu Anda untuk menyelesaikan tugas. Baik, sekali lagi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa diterima dan dapat dicerna dengan baik. Bisa diakhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi Jumat pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.